Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini hari Selasa ya teman-teman. Tanggal 9 Januari. Kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini di kesempatan ini kita akan melihat lagi progres dari pembangunan Jalan Tol Jogja Solo di sekitar Simpang Susun Karanganom, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten ya teman-teman. Desanya Desa Kapungan. Nampak di depan kita itu di jalan akses exit tol Kuncen di sekitar Simpang Susun Karanganom ini sedang dilakukan dari proses pengecoran rigid. Nampaknya saat ini belum beristirahat ya teman-teman di pagi hari ini. Walaupun matahari sudah tinggi, sudah lumayan muncul, karena jam 5 pun saat ini sudah matahari sudah muncul ya teman-teman, sudah terbit. Nampaknya saat ini belum beristirahat, karena kemarin mungkin sore hari sampai agak malam itu terus diguyur hujan, jadi agak terlambat dari proses memulai dari pekerjaan, sehingga hari ini agak telat juga istirahatnya. Tetap semangat teman-teman dalam mengerjakan Jalan Tol Jogja Solo ini. Nampak itu material cornya terus dituangkan ya teman-teman menggunakan dump truck. Agak menerawang sinar matahari sehingga agak siliwet ya teman-teman. Nah, Jalan Tol Jogja Solo ini sendiri rencananya nanti 3 bulan lagi akan dibuka secara fungsional ya teman-teman. Jika kemarin saat tahun baru Jalan Tol Jogja Solo dibuka secara fungsional sampai dengan Simpang Susun Simpang Susun Karanganom ini sepanjang 13 km, nantinya akan diperpanjang dari Simpang Susun Karanganom ini sampai dengan exit tol Ngawen yang ada di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten ya teman-teman, sejauh 22 km ataupun di sekitar STA 22. Artinya ini akan diperpanjang sekitar 10 km ke arah selatan. Dan saat ini juga terus dilakukan dari proses percepatan pembangunan. Di pagi hari ini para pekerja mulai melakukan aktivitas pekerjaannya teman-teman. Nampak di depan itu adalah flyover Simpang Susun Karanganom. Nampaknya juga terus dikerjakan dari proses pengerjaan konkret bariernya. Terlihat di sisi sebelah timur itu sudah selesai dilakukan dari proses pengerjaan konkret barrier. Begestingnya ini sudah dilepas. Nanti kita coba untuk melihat ke atas ya teman-teman. Terus ikuti kami untuk melihat perkembangan dari pengerjaan di sekitar Simpang Susun Karanganom ini. Saat ini kita sudah berada di sekitar Jalan Lingkar Simpang Susun Karanganom ya teman-teman. Nampak Jalan Lingkar Simpang Susun Karanganom ini sudah selesai dari proses pengerjaan corigidnya. Baik itu untuk jalur utama maupun bahu jalannya ya teman-teman. Tinggal nanti di sela-sela ini diberikan pembatas jalan. Pembatas jalan ataupun konkret barrier pengaman jalan. Nah, di sebelah, di tengah-tengahnya ini nantinya akan diberikan konkret barrier ya teman-teman. Serta nanti di sebelah luar bahu jalan ini nantinya akan dilakukan proses pengurukan agar permukaan jalannya ini setara dengan badan Jalan Tol Jogja Solo yang sudah dilakukan pengecoran rigid. Nah, setelah itu nanti dilakukan dari proses pemasangan guardrail. Nah, proses pengecorannya ini sendiri tinggal menyisakan sedikit ini yang mendekati dari struktur flyover ya teman-teman. Nah, karena memang biasanya
proses pengerjaan dari konkret cor rigid ini yang mendekati struktur jembatan ini menunggu selesai dulu ya teman-teman dari proses pengerjaan jembatan ini ataupun dikerjakan belakangan. Proses sedangkan pada pekerjaan flyover Simpang Susun Karanganom ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran konkret barer pengaman sisi luar dari flyover. Nah, ini jalur yang sebelah selatan sudah mulai dikerjakan. Ini sudah dicor ya teman-teman. Itu sudah ditutupi dengan plastik agar tidak terguyur air hujan ketika kemarin diguyur hujan ketika masih baru dituangkan dari cairan cor. Kan sisi sebelah utara ini belum dikerjakan, masih dari sisi sebelah timur itu sedang dilakukan dari proses pemasangan begesting, dilakukan pada pengaman tengahnya. Nah, nampak itu di sisi sebelah selatan itu juga terus dikerjakan ya teman-teman. Dari bawah tadi kita lihat masih dilakukan dari proses pengerjaan cor rigid. Secara garis besar ini proses pengecoran rigidnya ini di sekitar Simpang Susun Karanganom maupun jalan akses exit tol Kuncen ini tinggal menyisakan ke arah exit tol Kuncen saja ya teman-teman. Nah, karena di sekitar Simpang Susun Karanganom ini nampaknya sudah selesai dilakukan proses pengecoran rigidnya, sudah selesai, tinggal yang mendekati dari struktur jembatan ini, jembatan ataupun flyover ini. Nah, tinggal beberapa meter kurang lebih ya sekitar 20-15 meter lagi nanti dikerjakan belakangan hari. Nah, karena nantinya ini juga nampaknya elevasinya itu berbeda, karena nanti di sekitar flyover ini nantinya proses finishingnya itu menggunakan atasnya itu menggunakan aspal ya teman-teman, ataupun lunak, metode perkerasan lunak. Setelah ini nanti kita coba melihat progres yang ada di sisi sebelah selatan itu ya teman-teman. Kita coba melihat progres apakah ada perkembangan yang signifikan di sekitar jalur jalan tol Jogja Solo yang mengarah ke arah selatan, ke arah Klaten. Karena saat ini juga terus dikerjakan meskipun terkendala pada cuaca yang saat ini sudah mulai intens, diguyur dengan intensitas hujan yang cukup lebat setiap harinya. Nah, terus ikuti kami, tonton video ini sampai selesai agar teman-teman dapat melihat perkembangan dari jalan tol Jogja Solo sebagai persiapan jalan tol Jogja Solo ini nantinya akan dibuka secara fungsional lagi saat Lebaran sekitar di bulan April nanti ya teman-teman. Berarti tinggal sekitar kurang dari 3 bulan lagi jalan tol Jogja Solo ini nantinya akan dibuka secara fungsional lagi. Nah, terus ikuti kami agar teman-teman dapat mengikuti perkembangannya sudah sejauh apa. Adapun di sekitar Desa Kapungan ini, di sekitar STA 13 juga saat ini sudah mulai dilakukan dari proses lanjutan dari proses penebaran material subis. Lihat di depan kita ini jalan akses masuk apabila kita dari arah exit tol Kuncen ini sudah mulai dilakukan dari proses penebaran material subis lanjutan. Karena di sisi sebelah selatannya ini sudah dilakukan dari proses pengecoran
dasar ya teman-teman. Beberapa hari ini di sekitar lokasi ini terus diguyur hujan dengan intensitas tinggi ya teman-teman, sehingga sedikit banyak ini dapat merusak kembali dari struktur-struktur tanah yang sudah dipadatkan. Seperti di depan kita ini, tanah-tanah yang sudah dipadatkan ini kembali becek ya teman-teman, karena ini juga belum dilakukan dari proses penebaran sapis atau proses cor dasar, sehingga tanah-tanah yang kemarin dipadatkan, diuruk, ini kembali becek karena di sekitar lokasi ini terjadi cekungan. Di sebelah utara itu sudah dilakukan dari proses pengecoran dasar, sehingga di sekitar lokasi ini terjadi cekungan, sehingga airnya ini berkumpul, sehingga apabila dilalui kendaraan ini tanahnya kembali menjadi becek. Nah, kita akan mencoba melihat ke sisi sebelah selatan ya teman-teman, di sekitar Desa Glagahwangi. Kita akan mencoba melihat progres yang ada di sana. Di sekitar SDA 13 di sekitar Desa Glagahwangi ya teman-teman, sudah dimulai dari dicor dasar beberapa bulan yang lalu, ini sudah dicor. Nah, ini terus dilakukan dari proses pengerjaan pemasangan dari box-box Yudits. Nah, ini terus dilanjutkan juga dari proses pemasangan box-box Yudits ini, walaupun saat ini sudah terus diguyur hujan ya teman-teman. Nah, nampaknya di sekitar lokasi ini sedang berkonsentrasi dari proses pengerjaan saluran drainase di sisi luar dari jalan tol. Terlihat ini material-material yang dipergunakan untuk mengerjakan dari saluran drainase. Itu sedang dibangun dari saluran drainase di sisi luar dari jalan tol. Nah, nampaknya ini kemarin juga terus dilanjutkan dari proses pengurukannya ya teman-teman. Nah, dipadatkan ke arah dari badan jalan yang mengarah ke arah Karanganom ini terus dikerjakan, yang mengarah ke arah Kecamatan Karanganom ini terus dikerjakan. Wah, nampaknya becek sekali teman-teman, karena semalam itu lokasi ini diguyur hujan ya teman-teman. Diguyur hujan dengan intensitas yang tinggi dan belum sempat dilakukan perbaikan struktur. Nah, kami tiba di lokasi ini sekitar jam setengah 6 ya teman-teman. Nah, di sekitar lokasi itu sedang dikerjakan, di depan kita itu sedang dikerjakan dari struktur sebuah jembatan di perbatasan antara Desa Ngapian dengan Desa Glagahwangi. Artinya itu adalah perbatasan antara Kecamatan Polandarjo dengan Kecamatan Karanganom. Saat ini sedang dikerjakan dari struktur lantai jembatan yang di belakang itu ya teman-teman, yang ada tenda berwarna biru itu sedang dikerjakan dari struktur jembatan. Kalau yang ada tenda putih ini adalah struktur terowongan, sudah selesai dari proses pengerjaannya, tinggal
nantinya mengerjakan dari pengaman sisi luar maupun dalam, yaitu concrete barrier. Rangka-rangka besinya ini sudah terpasang, tinggal nanti dicor dengan menggunakan concrete barrier. Cukup sekian dulu ya teman-teman progres perkembangan di sekitar simpang susun Karanganom di Desa Kapungan, serta sedikit ke arah selatan menuju perbatasan dengan Kecamatan Karanganom yang terus dilakukan dari proses pekerjaan, meskipun beberapa hari ini intensitas hujan itu terus mengguyur di sekitar lokasi ini. Pekerjaan terus bersemangat, terus dikerjakan tanpa henti. Dan semoga saja sedikit tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk mensubscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum mensubscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tidak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan serta kelimpahan dalam menjemput rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salahnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.